Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia penuh rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Podcast Diorama, media moderasi pencerahan dan informasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, hadir kembali dalam program Cahaya Ramadan 1446 Hijriah 2025. Podcast ini akan mengetahui materi dari beberapa narasumber kita yang akan mengisi podcast setiap minggu selama bulan Ramadan. Tentunya dengan membahas seputar ibadah puasa. Podcast awal Ramadan kita kali ini menghadirkan narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Haji Muhammad Karyawan SAG yang kami hormati. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin, ya Rabbal sehingga alamin. kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan maksimal sampai pada hari kemenangan nanti. Materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam pelaksanaan ibadah puasa kita di tanah air Indonesia tercinta ini. Berbicara moderasi beragama yang akan kita bahas pada hari ini Pak ya, tentunya itu terkait dengan sikap kita terhadap implementasi ajaran agama yang penuh dengan keramahan, Betul. kemudian kesejukan, terhindar dari perilaku ekstrim dan tidak berlebih-lebihan dalam mempraktekkan agama sesuai dengan esensinya. Seperti itu kan ya. Apa saja sih Pak nilai-nilai moderasi beragama itu? Baik, terima kasih Ibu. Kita sapa dulu pemirsa podcast Diorama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan moderasi beragama, jadi kalau kita lihat seseorang itu dikatakan telah melaksanakan atau melakukan moderasi beragama, setidaknya dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang pertama, setidaknya seseorang dikatakan bermoderasi beragama ketika dia mampu untuk bertoleransi di dalam kebinekaan di negara kita. Yang kedua, dia itu anti kekerasan di dalam menyelesaikan setiap problema kehidupan di tengah-tengah perbedaan. Kemudian yang ketiganya, ia mampu berkomitmen terhadap kebangsaan sehingga muncul rasa nasionalisme, muncul rasa cinta terhadap tanah air kita. Kemudian seorang yang dikatakan bermoderasi beragama, setidaknya dia mampu menerima terhadap tradisi atau kearifan lokal, sepanjang tradisi dan kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan syariat agama kita. Jadi pertama itu tadi mampu bertoleran, kemudian kita anti kekerasan, kita komitmen kebangsaan dan adaptif dengan tradisi setempat seperti itu kan yang Bapak jelaskan tadi. Sekali. Lalu kalau kita kaitkan indikator tersebut dengan nilai-nilai dan pelaksanaan ibadah puasa kita itu seperti apa Pak? Ya, jadi seseorang puasa itu kan tentu akan melahirkan jiwa yang toleransi yang tinggi ya. Betul sekali. Karena di dalam toleransi itu sendiri sudah mengandung tepo seliro kalau dalam bahasa Jawanya ya. Ada tenggang rasa, ada saling hormat dan menghormati, rasa berempati terhadap orang lain. Kepada siapapun, bahkan kepada orang yang berbeda dengan kita. Contoh tradisi toleransi internal kita umat beragama, umat agama Islam ya, di negara kita, di tanah air. Di dalam menentukan awal bulan suci Ramadan, awal Syawal, sering terjadi perbedaan-perbedaan di dalam penentuan kapan mulainya. Karena ada sistem atau metode dari para ahli kita, daripada ulama kita. Ada yang memulainya dengan metode menghitung
kemudian ada yang metode ru'yat atau hisab atau ru'yat ya seperti itu. Itu adalah pemandangan yang biasa dan sudah lazim berjalan dengan baik di negara kita tanpa harus merasa salah satu golongan paling benar, dan di negara kita tidak bermasalah. Saling hormat menghormati, menghargai perbedaan. Ini juga gambaran dari moderasi beragama yang telah berjalan dan bertoleransi di antara golongan umat Islam yang ada di negara kita. Oh iya, pada saat bulan Ramadan itu kan memang kewajiban umat Islam itu berpuasa Pak ya. Betul. Nah tapi kan ada yang puasa dan ada yang tidak menjalankan ibadah puasa. Nah ini bagaimana tuh Pak dengan toleransi hormat menghormati dalam menjalankan ibadah puasa ini Pak? Betul sekali. Jadi antara orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa itu juga harus ada keseimbangan. Keseimbangan artinya saling hormat menghormati juga, saling bertoleransi juga. Misalkan bagi yang menjalankan puasa tentu harus bagi yang tidak menjalankan puasa dulu ya. Bagi yang tidak menjalankan puasa tentu dia harus menghormati orang yang sedang menjalankan puasa. Dia tidak begitu vulgar untuk melaksanakan melakukan makan, minum, atau ketika ada yang buka warung tidak begitu vulgar, agak sedikit ditutupi dengan tabir dan sebagainya. Itu artinya telah menghormati orang yang berpuasa. Demikian pula bagi kita yang berpuasa juga harus memaklumi juga ya kalau ada orang yang tidak berpuasa. Kita harus berhusnuzon. Mungkin ia seorang musafir, mungkin ia tidak puasa karena uzur syar'i. Kalau di perempuan itu mungkin karena ada halangan atau juga karena sakit dan sebagainya. Atau juga mungkin dia sebagai seorang pekerja keras yang harus memenuhi nafkah keluarganya dan baginya tentu dibolehkan oleh syariat ya tentu ketika seorang sebagai pekerja keras tapi dia harus menghidupi keluarganya karena dia tidak bisa menutupi kehidupan keluarganya kalau dia tidak bekerja keras, sehingga dia perlu membayar fidyah pada bulan-bulan setelah bulan puasa. Atau juga di negara kita kan bermacam-macam agama ya. Kita juga tidak semuanya Islam. Mungkin dia punya agama dan kepercayaan yang berbeda dengan kita sehingga dia yang jelas tidak melaksanakan puasa. Nah, hormat menghormati, toleransi, kemudian berhusnuzon sajalah dengan kebaikan terhadap pelaksanaan ibadah puasa di negara kita seperti itu. Jadi nggak perlu Pak ya ada sweeping besar-besaran untuk penutupan warung secara paksa, itu nggak ya? Nah itu juga, jadi gambaran seorang telah bermoderasi beragama, dia anti kekerasan. Jadi sebagai seorang yang moderat harus anti terhadap kekerasan di dalam menyikapi kondisi di tengah-tengah keragaman. Mungkin ada pengusaha warung kecil yang menggantungkan nafkahnya di warung itu. Kalau ia tidak buka warung mungkin ia akan kesusahan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Mungkin ia harus bayar kredit harian, bayar kredit mingguan, atau kebutuhan-kebutuhan lain, anak sekolah dan seterusnya, sehingga mau tidak mau dia harus buka warung. Nah itu kita harus punya kesepahaman ketika ada hal-hal yang seperti itu. Lagi pula kalau puasanya harus dinaikkan grade-nya, artinya levelnya seorang berpuasa itu, puasa itu kan tidak harus terganggu sedikit pun dengan hanya karena melihat kelihatan lezatnya makanan yang ada di etalase warung makan, atau ada kelihatan lelehan es krim ketika hari terik panas. Saya kira itu puasanya anak kecil ya. Kita tidak tergoda dengan gara-gara melihat satu iris semangka yang berwarna merah, seperti itulah kira-kira. Seperti anak kecil Pak ya, ngiler ya. Iya. Jadi ya seharusnya orang yang memang benar-benar menjalankan ibadah puasa itu memang tulus dari hatinya, itu memang
sebenarnya harus anti kekerasan kan Pak ya, nggak perlu terjadi yang seperti tadi kan ya. Betul. Jadi intinya juga orang yang berpuasa itu dia kan berlatih untuk mengendalikan dirinya. Iya betul. Mengendalikan nafsunya, mengendalikan amarahnya, melatih mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Orang yang berpuasa itu tentu sibuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, dan dia tentu sangat hati-hati menjaga hal-hal yang membatalkan puasa terhadap dirinya. Dia tentu sangat hati-hati di dalam menjaga hal-hal yang membatalkan puasanya. Kalau dia sendiri menjaga terhadap dirinya, tentu dia lebih menjaga dari perbuatannya, dari lisannya, dari tangannya terhadap orang lain. Hampir dikatakan orang berpuasa itu tidak akan melakukan kekerasan. Karena sekali lagi puasa itu sebenarnya memutuskan penghambat-penghambat yang ada di luar dirinya. Mungkin ya sebagaimana lazimnya tidak makan, tidak minum, tidak suami istri dan lain-lain walaupun itu halal. Itu dimaksudkan agar ia berkonsentrasi, mampu untuk melihat dan meniti ke dalam dirinya. Sudahkah diri ini sakinah? Sudahkah kita mampu untuk melihat orang lain seperti melihat diri sendiri? Jiwa yang berpuasa itu tentu sekali lagi sibuk menyalahkan bagian-bagian lakunya. Laku-lakunya sendiri yang tidak baik dia introspeksi, menilai kekurangannya. Bagaimana mungkin ia akan sempat menilai-nilai orang lain, apalagi menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi menyerang orang lain. Inilah di antara sikap-sikap moderat yang harus diinginkan oleh pelaksanaan ibadah puasa itu. Anda sedang menonton podcast Diorama, media moderasi pencerahan dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Lalu Pak ya, kenapa nih dia berpuasa, tapi dia juga masih berperilaku ekstrim gitu? Oh iya, jadi kalau kita lihat ya, orang-orang berpuasa itu memulai puasanya dengan melihat ke dalam dirinya yang banyak kekurangan, banyak salah yang harus dibenahi. Tapi kalau kita bandingkan, orang ekstrim itu memulai perjalanannya dari merasa dirinya lah yang paling benar, lalu sudah mampu untuk menyalahkan orang lain, lalu dengan mampu menyalahkan orang lain, melihat kesalahan-kesalahan orang lain, lalu kadang-kadang bersemangat untuk merubahnya dengan cara-cara yang kaku dan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, lalu timbul kekerasan. Nah, kira-kira perbedaannya, orang yang berpuasa memang betul-betul dengan pemahaman yang ekstrim dan radikal. Gitu. Jadi ibaratnya mereka bisa melihat gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan, tapi mereka melihat kuman di ujung lautan itu kelihatan. Jadi mereka merasa diri mereka itu benar ya Pak ya. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Jadi kalau tadi itu puasa melahirkan nilai-nilai toleransi, kemudian dan puasa itu juga menjadikan seseorang anti terhadap kekerasan. Nah, kemudian Pak, bagaimana dengan puasa yang melahirkan nilai-nilai dan komitmen kebangsaan kita itu? Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa walaupun negara kita ini, negara Indonesia adalah bukan negara agama, juga bukan negara yang sekuler, tapi negara kita selalu hadir di dalam memfasilitasi kehidupan keagamaan. Misalnya negara kita hadir untuk memberikan petunjuk kepastian di dalam pelaksanaan ibadah puasa dengan melaksanakan ru'yatul hilal di awal Ramadan atau di awal Syawal. Itu artinya sekali lagi, walaupun negara kita bukan negara agama, tetapi negara selalu hadir. Artinya negara kita selalu hadir terhadap kepentingan-kepentingan bangsanya, kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Demikian pula dengan puasa yang akan melahirkan nilai-nilai kebangsaan kita ya. Puasa itu akan melahirkan kesadaran sosial sesungguhnya, akan melahirkan kesadaran
kemanusiaan. Orang yang berpuasa itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika lapar misalnya, ketika haus, ketika tidak bisa memenuhi hajat kebutuhan hidup, lalu muncul rasa empati kepada orang lain, kepada sesama, kepada siapapun ia, dengan tidak pilih kasih. Karena yang namanya rasa lapar, kekurangan, haus, itu juga menimpa siapa saja di dalam keterbatasan ekonomi, keterbatasan memenuhi hajat. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita banyak digalakkan untuk disuruh banyak-banyak berbagi, bersedekah, ada Ramadan berbagi. Kemudian di akhir bulan Ramadan kita kan ada zakat fitrah, dan itu artinya kita peduli terhadap sesama. Dengan puasa, saya kira nilai-nilai universal kemanusiaan kita akan lahir. Bagaimana melihat dan berikhtiar untuk membangun kesejahteraan, untuk membangun kemakmuran di dalam mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan itu artinya juga jiwa puasa idealnya akan ikut membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Membangun dari keterbelakangan, membangun kita dari kebodohan, membangun kita dari kemiskinan, sehingga kita rasa cinta dengan negara dan bangsa ini kita sama-sama perjuangkan, karena kita merasa senasib, bisa sepenanggungan dengan sama-sama merasa tidak enaknya lapar, tidak enaknya haus, tidak enaknya kekurangan seperti itu. Berarti jiwa berpuasa itu akan melahirkan jiwa-jiwa pembangunan bangsa juga kan Pak ya? Sangat betul sekali saya pikir gitu. Pertanyaan kita yang terakhir ini Pak. Baik. Dikatakan indikator seseorang itu sudah menjalankan moderasi beragama adalah yang ada salah satu tadi adalah adaptif. Dan menerima terhadap budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan syariat. Nah, bagaimana jika dikatakan dengan pelaksanaan ibadah puasa kita di tanah air kita ini Pak? Ya, tadi salah satu dari 4 seorang dikatakan moderat di dalam beragama. Iya. Setidaknya ia mampu menerima kebiasaan baik atau adat istiadat yang telah berjalan rapi dalam sistem kehidupan masyarakat tertentu. Kita ambil contoh saja tradisi lokal kita di Bangka Belitung. Ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, kita ramai-ramai bersih-bersih kubur, atau bahasanya nyiang kubur. Memang secara spesifik tidak ada perintah yang disunahkan untuk nyiang atau bersih-bersih. Tapi mungkin ada sunnah Nabi tentang mengharuskan kita berziarah kubur. Lalu karena tidak ada bahasa secara spesifik, kemudian ada tradisinya di tempat kita yang dilakukan. Kadang-kadang ada yang sudah berani-berani mengatakan bahwa oh ini bid'ah, tidak ada dilakukan pada zaman Nabi. Padahal ini adalah tradisi yang sangat baik saya pikir, dan dengan berziarah kita akan meningkatkan rasa keimanan kita, terlebih akan menyambut ibadah mulia bulan suci Ramadan ini, Bu. Iya, mungkin rasa bahagianya menyambut bulan Ramadan, Betul. Pak ya. Iya, kadang di daerah kita juga kan ada tradisi ruahan tuh Pak, nganggung. Itu gimana Pak? Betul. Iya ya. kan? Itu juga tentu saya kira tradisi lokal kita yang sangat baik sekali. Karena dengan nganggung kaya dengan nilai-nilai. Dia ada nilai sedekahnya, ada nilai kebersamaannya, ada nilai silaturahminya, ada nilai sukacita di dalam menyambut bulan suci Ramadan tadi, dan hal-hal lain yang saya pikir sangat luar biasa. Belum lagi menyambut Lebaran, nanti kan ada tradisi mudik kita, ada makanan khas Lebaran, ada ketupat. Kemudian setelah Lebaran kadang ada tradisi halal bihalal dalam satu komunitas misalkan. Dan itu terjadi saya pikir hanya ada di Indonesia. Dan tentu banyak lagi tradisi-tradisi lokal di tanah air. Itu sebagai salah satu contoh kecil saja yang kita bicarakan tadi. Banyak hal lain tradisi di seluruh pelosok tanah air Nusantara kita
yang menjadi kearifan lokal yang harus kita hormati, yang menjadi kekayaan budaya kita, yang kita harus bangga. Kita harus bersyukur atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita tercinta ini, Bu. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak hari ini telah membersamai kita semua. Pemirsa podcast Diorama Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah yang berbahagia, dalam obrolan kita tadi tentang bagaimana kita bersikap yang menjadi cerminan puasa. Dalam puasa itu sendiri juga telah mengajarkan kepada kita untuk bersikap moderat. Karena ada nilai-nilai toleransi, kemudian anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan yang terakhir tadi kita mampu adaptif terhadap tradisi lokal yang menjadi kekayaan budaya bangsa kita. Semoga kita dapat memetik hikmahnya. Amin. Mohon maaf dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.